Dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini baru saja kita simak tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca kita mendengarkan pagi hari ini akan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Ustadz M. Paidi SAG dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan yang akan bersama kita dengan topik pagi ini adalah 6 sifat wanita menurut Imam Ghazali. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Ustadz pagi hari sepertinya topik kita langsung ke wanita nih Ustadz ya. Bagaimana kita mengetahui adanya 6 sifat wanita menurut Imam Al-Ghazali. Baik Ustadz, kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pendengar Mutiara Pagi yang saya hormati dan kami muliakan, tema pada pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan 6 sifat wanita menurut Imam Al-Ghazali. Pertama adalah ananah, yaitu sifat wanita yang suka mengeluh. Manana, suka mengungkit-ungkit. Hanana adalah membanggakan suami orang di depan suaminya. Hadakoh, yaitu boros. Barokoh yang berarti suka berhias atau marah-marah. Yang keenam adalah sadaqah, yaitu menyinyir. Pendengar Mutiara Pagi yang saya hormati, yang pertama adalah anana, yaitu mengeluh. Setiap manusia itu punya sifat ngeluh. Anak memiliki sifat ngeluh, suami punya sifat ngeluh, istri juga atau wanita itu banyak sifat mengeluh, dan paling banyak sifat ngeluh adalah wanita. Maka dalam Islam anjuran wanita-wanita yang suka mengeluh ini, misal kelelah, itu jadikan itu lillah. Ya, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah. Kemudian billah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi sabilillah atau billah untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ngeluh-ngeluh, karena ngeluh justru mengurangi pahala dan termasuk sifat yang tidak terbaik di mata Allah atau pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di pandangan manusia. Dan orang yang wanita yang baik tentu niatnya adalah lillah, billah, dan filah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah billah dan billah atau lillah, itu capeknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan suatu pahala yang besar. Satu langkah niatnya diberikan pahala, satu langkah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lelahnya itu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semua wanita pasti capek, ngurusi laki capek, atau lelah, ngurusi anak lelah, masak lelah. Tapi jadikanlah itu untuk lillah, billah, dan fillah. Pendengar Mutiara Pagi yang saya hormati, kami muliakan, memang dunia ini adalah tempat untuk lelah. Bahkan dunia adalah tempat yaitu ninggal. Maka kalau tidak lelah, jangan di dunia. Maka akhiratlah tempat tinggal yang sebenarnya. Itu pandangan Islam. Pendengar Mutiara Pagi yang saya hormati, yang kedua adalah manana. Yaitu manana itu adalah sifat yang mengungkit-ungkit. Semua orang punya, yaitu sifat mengungkit-mengungkit nih. Laki-laki punya sifat mengungkit, mungkin seorang suami punya sifat mengungkit-ungkit, bahkan wanita juga suka mengungkit. Menurut pendapat Imam Ghazali bahwa orang yang paling banyak mengungkit itu adalah wanita. Itulah maka yang disebut dengan manana. Maka kalau sudah keluar ungkitan-ungkitan wanita, itu sering mengundang keributan. Maka seorang suami yang bijak, dia tidak mau, yaitu meladeni. Bukan kita tidak berani dengan bini atau istri. Hancur kita di depan istri. Kalau kita lawan, maka kita lebih baik diam. Sehebat apapun kita di depan istri, itu tidak ada apa-apanya. TNI depan istri tidak ada apa-apanya. Polri di depan istri tidak ada. Ustadz juga tidak ada apa-apanya. Kalau sudah istri atau perempuan itu sudah bicara, maka sangat rekaman otak, pendengaran, batin istri itu lebih tajam dengan laki-laki. Maka masa lalu mungkin dialasi kesalahan kita 5 tahun yang lalu, masih ingat dia. Beda dengan laki-laki. Begitu juga kita punya kesalahan dengan istri atau wanita, dialasi 1 muncul 2 dialasi 3, muncullah 3 dan seterusnya. Itu kehebatan, yaitu perempuan. Maka orang yang suka mengungkit, wanita yang mengungkit, itu adalah menurut Imam Ghazali tidak baik. Maka katanya Imam Ghazali qaulu ma'rufa, yaitu katakanlah yang baik-baik biar dari itu mendapatkan suatu pahala. Kata yang baik adalah 1, maaf, memberi maaf dan sama-sama minta maaf. Itu baru selesai. Itu termasuk orang yang baik wanita maupun laki-laki. Tapi kalau wanita selalu manana, selalu mungkit, itu adalah tidak baik. Maka kalau kita yang masih nyari gadis atau nyari pasangan, jauhi sifat yang mungkit-mungkit ini. Pun mungkin masih nyari janda, hindari kalau janda ini sering mungkit-mungkit, mumpung belum terjadi. Tapi bagaimana kalau sudah terjadi, ya kita bina. Kita bina. Tidak baca, ya kita binasakan, selesai. Karena memang apapun alasannya, tidak akan menimbulkan suatu kebaikan. Karena memang sudah karakter dia adalah mananah atau suka mengungkit. Pendengar Mutiara Pagi yang saya hormati dan kami muliakan, yang ketiga adalah hananah. Hananah itu adalah selalu membangga-banggakan suami orang di depan suaminya. Itu terlalu menyakiti dalam Islam. Dalam hati suami maupun seorang pemimpin dan seterusnya. Terutama suami tentunya. Itu tersakit. Dibangga-banggakan, dia dulu cowok aku yang paling hebat, paling ganteng. Nah, itu kan sakit. Ngapa dia galak dengan laki yang jelek mungkin kan. Pun begitu juga sering membanggakan suami orang. Nah itulah, dialah punya rumah megah, mewah. Nah, kan di depan kita, sedangkan kita kuli, tukang ojek online dan seterusnya. Kan sakit. Mungkin gaji kita lebih kecil, dia lebih besar. Kan hati suami kan tersinggung. Yang kedua, dia itulah hebat. Sudah punya mobil mewah, Pajero, Fortuner, lah mungkin Panther dan sebagainya. Kita apa? Masih motor Shogun itulah.
Kan sakit hati seorang laki-laki. Pun begitu juga mungkin lulus P3K. Nah itulah dulu galak dengan aku. Tapi kamu nih nekat dengan aku. Nah, ini lulus P3K nah. Gaji besar. Nah, jadi menggambarkan maka yang lulus P3K banyak yang dadonya naik. Gayanya sudah artis dan sebagainya. Nah itu panas kan disampaikan dengan suami kita di depan kita. Maka dalam Islam cara nyari istri yang baik adalah dijamaliha yang cantik, limaliha punya harta, yaitu memiliki harta, begitu juga lidiniha punya agama, lihasabiha punya nasab. Maka dari 4 ini kita sulit mencari 4 ciri-ciri wanita yang untuk dinikahi yang lebih baik. Tapi kata Rasulullah, carilah agamanya. Pilihlah agamanya. Kalau pilih agama, insya Allah akan barokah, bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah. Atau mungkin memiliki agamanya dan memiliki keturunan atau nasab yang baik. Atau mungkin agamanya kuat, mungkin kalau pacak yang cantik pulau. Tapi kan sulit. Kalau bisa yang 4 ini, tapi akan sulit. Pasti mungkin menemui 4, mungkin cuma menemui 3, mungkin menemui 2, dan seterusnya. Alhamdulillah. Rumah tangganya kalau didasari dengan agama, insya Allah akan sakinah, mawaddah, warohmah. Pendengar setia, Mutiara Pagi yang saya hormati dan kami muliakan. Yang keempat adalah hadakoh. Hadakoh itu boros. Boros dalam Islam adalah yang tidak baik. Maka inal mubadzirina karena ikhwana sayatin. Sesungguhnya mubadir itu, pemborosan itu adalah kawan daripada setan atau perbuatan setan. Tapi kadangkala ada memang betul istri itu boros. Tinjuk 1 juta kurang, 2 juta kurang, 3 juta kurang. Mungkin 10 juta 1 bulannya masih kurang. Memang si watak dia boros. Tapi kadang-kala juga kita harus mengukur diri bagi sang suami. Apakah kita ini betul-betul sudah melayani, memberikan nafkah itu sudah cukup dengan istrinya. Maka kalau memang yaitu dalam ukuran boros itu tentu dilarang. Tapi memberikan suatu nafkah yang loyal dengan istri itu adalah baik, diberikan banyak terus, itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang paling jos adalah boros dengan istri kalau suami. Tapi yang istri boros itu dilarang dalam agama. Maka dijauhilah kepada wanita-wanita yang boros, istri yang boros, dibina istri yang boros-boros. Tapi kalau laki memberikan nafkah boros dengan suami dianjurkan dalam agama. Maka man qasat sodakotun bilmal, tidak pernah berkurang harta yang kita sedekahkan kepada istri. Dan sedekah yang paling baik adalah dengan istri kita. Pendengar setia Mutiara Pagi yang saya hormati, bagaimana cara mengatasinya atau menghadapi istri yang boros? Lah diberikan ini masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang, kita buat kesepakatan atau hitung-hitungan. Jadi belanja bulan ini mungkin 10 juta, dipenuhi 10 juta. Terus kemudian mungkin masih kurang, jangan diberi lagi. Janji harus dititi. Kemudian sampai apapun harus cukup dengan 10 juta karena sudah ada kesepakatan. Belanja beras sekian, mungkin sayuran sekian, mungkin sekolah sekian, listrik sekian, PAM sekian, mungkin paket sekian, dan seterusnya. Total mungkin 10 juta. Jadi sudah harus dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, kemudian masih kurang, ya terus di pembinaan terus. Kalau memang terus tidak bisa, panggilkan psikolog. Mungkin orang ini kurang sehat, bini kita ini kurang sehat, kurang waras, hatinya kurang sehat, maka panggil psikolog. Maka solusinya mungkin begini, panggil psikolog. Itu yang lebih baik. Pendengar Mutiara Pagi yang saya hormati, yang
adalah barokah. Barokah itu adalah suka marah. Maka barokah itu ada dua makna. Satu suka marah, yang kedua adalah berias. Itu memang agak berdampingan makna nih. Wong suka marah-marah itu dia juga berhias. Dia pandai berhias. Kalau dandanan atau modal berhiasnya kurang, ya memang marah-marah. Lipstiknya kurang lah. Mungkin biaya glowingnya kurang lah, jalan-jalannya kurang, baju kurang, alat, ya marah. Suka marah. Mungkin tidak berias, suka marah juga tidak baik, barokoh nih. Maka jauhi bagi yang masih bujang, masih duda. Kalau ada perempuan suka marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, jauhi. Tapi kalau sudah terjadi lah, punya anak bercucung, ya dinasihati, kita tidak baca. Nak mundur lagi tidak baca. Ngapo dulu galak, katanya itu. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Ya nggak baca radio busuk, radio rusak itu. Aman, jangan diladeni. Radio rusak, nak bunyi pergi, nak diam pergi. Itu anggap aja radio rusak. Kemudian nikmati saja. Memang gawe dia cak itu. Jangan diladeni. Anggap kurang makmano lah alasan. Dia radio rusak, mungkin dia ngoceh-ngoceh pergi. Tinggal pergi. Nah, mungkin kagak ada gimana. Kalau kata dia tidak rame je itu nah. Jadi tidak rame kalau kata dia. Kata sepi rumah ini kalau kata bini yang sering ngoceh-ngoceh itu. Asok itu ambil aja hikmahnya. Dengan Mutiara Pagi yang saya hormati, wajar dia marah-marah karena dia capek. Kenapa marah? Ya dia lelah. Kemungkinan begitu juga dia adalah mengandung anak kita 9 bulan 10 hari, berat. Tambah hari tambah berat, tambah hari tambah berat, tambah hari berat. 9 bulan 10 lama. Wajar dia murik. Kemudian sholatnya terganggu, tahajudnya terganggu gara-gara anak gitu. Kemudian begitu juga yang lain. Dan dia adalah kurang tidur, royo begawe atau capek begawe, ya sabar bagi menghadapi bini-bini yang seperti itu. Tidak usah diladeni dalam mungkin bini marah. Maka kalau bini kita sering marah, kita jauhi, kita tidur, kita dijawab, tinggalkan ke masjid, tinggalkan begawe, selesai. Kagak ada redonya, dia bukan berhenti. Itu bini-bini yang suka marah. Yang keenam adalah sadaqah. Sadaqah adalah nyinyir. Inilah yang paling berat. Di zaman sekarang ini banyak wanita sering nyinyir, ngoceh dan sebagainya, ngomongkan orang. Ngomong ganjang kawin, dikatakan kekanjian, lambat kawin, tidak laku, dan seterusnya. Kondangan masih ngoceh, makanannya tidak lemak, irisan dodolnya tipis-tipis, cairat kadal, lidah kadal, dan seterusnya. Itu gawe tino sekarang. Pandang pakaiannya tidak bagus, diomongkanlah, nyinyirlah dia. Itu wanita sekarang inilah zaman modern ini, canggih, HP buruk, HP-nya biasa, Oppo masih dikatakan ketinggalan zaman, apalagi simen cak zaman dulu itu gawe tino sekarang. Maka bagaimana solusinya? Kita banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau ketemu dengan wanita seperti itu, cuman jangan di depan bini kita sedang nyinyir, kita mau istighfar, murid dia. Yang kedua, banyak syukur saja. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Yang ketiga, sabar menghadapi perempuan yang adalah nyinyir. Tidak usah diladeni, sabar di bidang musibah, pahalanya 300 derajat, sabar di bidang taat, itu pahalanya 600, sabar di bidang maksiat, itu pahalanya 900 derajat. Demikian, baik, Mbak ya. Bella. Mbak Nadia ini Ustadz. Iya, makanya semalam itu kami minta flyernya tidak dikirim-kirim. Iya. Oh, belum dikirim ya Ustadz ya? Iya, jadi apa tidak? Kami
pergi ternyata jadi kamu Iya, iya, nelponin. iya. Nah, itu Baik, dalam aja. Jadi Ustadz. tolong serius dikit dong. Baik Terima kasih. Ustadz. Ya, terima Oke. kasih ya Ustadz. Kita dengarkan dulu pendengar kita yang mau bertanya ya Ustadz ya. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Iya, Pak Abu Bakar, ada Ustadz Paidi nih. Ya. Silakan. Halo Mbak Nadia. Iya, silakan Pak Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar. Silakan. Jadi sifat-sifat yang 6 pada wanita ini mengakibatkan keburukan Ustaz menurut uraian Ustaz. Jadi apa itu sifat-sifat yang 6 ini itu azali dari sononya atau baru hadir seketika aja? Ya, itu aja Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Ustaz. terima kasih Pak Abu Bakar, Iya. pertanyaan sangat luar biasa. Dan ini memang satu karakter yang asli bagi dia. Memang kalau bahasa dakwah itu bakat interestnya. Jadi memang keahlian dia dalam batin dia, Pak, itu aslinya. Tapi apakah sifat ini bisa dirubah? Ya bisa dirubah. Bagaimana caranya? Ya belajar ilmu agama, mendengarkan Mutiara Pagi, RRI, dengarkan ceramah-ceramah, kemudian taubat. Ya bisa dirubah. Ya apa lagi yang merubah? Lingkungan. Ini kalau dibiarkan, ini memang sifat dia aslinya. Lingkungannya memang mendukung untuk lebih jauh dari sifat ini, tambah parah. Maka cari lingkungan yang terbaik, dekati alim ulama, kemungkinan kiai, ustadz, mubalik-mubaligo, dan penceramah-ceramah. Itu cara ngiringnya. Dan jangan kita ceramah dengan bini kita. Tidak percaya nih Pak Abu Bakar. Dia ini lebih percaya dengan orang lain. Inilah sifat yang bukan terjelek-jelek bagi wanita. Kalau kita ceramai, dikentutinya kita nih Pak Abu Bakar. Maka siapa yang bisa mengubahnya? Ya, majelis taklim. Saya contohkan yang lebih kecil aja majelis taklim saja. Kita arahkan ke majelis taklim. Bagaimana cara bahasa kita nih membujuk bini kita supaya ke majelis taklim. Dia lama-lama akan berangsur. Iya. Kemudian ya kita jawab lain lagi, yaitu pakaian. Kita belikan pakaian yang mengarah ke sifat solehah lah, biar berubah. Kan dengan pakaian itu agak malu dikit Pak Abu Bakar. Tapi yang jelas dia adalah memang karakter aslinya, bawaan dia begitu. Nah itu. Nah, mengapa Tuhan menciptakan begitu, seperti itu? Itu tugas penceramah. Kalau kate uang macam itu, habis lapangan kiai dai itu. Lah soleh kalau apa dia nak diceramahkan ini? Nah kira-kira begitu. Jadi Tuhan menciptakan seperti itu memang ada gunanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jadi tidak sia-sia. Jadi gunanya. Maka timbullah ya macam-macam majelis taklim lah. Pemerintahnya nyiapkan tempat ini, tempat itu untuk membina termasuk 6 karakter atau sifat-sifat wanita yang kurang baik supaya dia menjadi baik. Terima kasih Pak Abu Bakar. Terima kasih Ustadz. Kita lanjut Ustadz ya ke line telepon. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Bapak. Hamba Allah Mbak. Hamba Allah di mana? Di Palembang Mbak. Di Palembang. Silakan hamba Allah. Ini Mbak Ustaz mau tanya Pak Ustaz. Iya. Akun Ustaz seringkali hilap tas. Kadang galak. Di luar tema Ustaz ya. Kadang aku ini suka maling duit orang tua saya. Tas. Bagaimana lah hukumnya Ustaz? Apa itu? Mencuri uang orang tua ya? Oh. Ya, kadang-kadang terpepet. Terus kok enggak Tas? Aja Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustadz ditanggapi dulu. Pak, hamba Allah ini jangan jadi karakter sebagaimana ditanyakan oleh Pak Abu Bakar tadi ya.
Jangan jadi kebiasaan ngambil uang orang tua, mungkin bini kita, mungkin anak kita lah kaya diambil. Adalah mengambil uang tetap haram hukumnya. Apapun bentuknya itu haram bagi anak ngambil uang orang tua. Ya terus terang aja ngomong. Makanya kita terutama yang sudah nikah ya hati-hati. Mbok buntu ya teguh lah. Jangan dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit. Ya kita lama-lama malu kan. Timbullah malu ya kita maling kan gitu. Jadi karakter maling ini adalah tetap dilarang dalam agama. Apakah berdosa? Ya berdosa. Kecuali nih kalau memang bapaknya mungkin pelitnya setengah mati, diminta cara halus tidak dapat, cara kasar tidak apa-apa. Iya. Nah mungkin boleh saja karena apa? Itu ada hak anak. Itu. Tapi cara-cara itu tetap harus ditempuh, ngomong, bicara dengan baik, mungkin dengan cara yang sopan. Orang tua itu kan tidak mungkin dia tidak sayang dengan anak, pasti sayang. Tapi tinggal metodenya kita bagaimana cara minta. Nah, kalau maling tetap haram hukumnya. Terima kasih, hamba Allah. Baik, terima kasih Mbak Allah. Kita ke WA dulu Ustadz. Ada Ya. WA yang masuk dari daerah Damai, Kecamatan Sumbawa, Pak Romli. Iya Pak Ramai. Pertanyaannya, perjalanan ibadah yang banyak liku-liku itu melaksanakan pernikahan Ustadz. Nah, bagaimana jurus atau caranya kita sebagai suami, apa yang harus kita lakukan? Apa tipsnya nih Ustadz? Silakan Ustadz. Ya terima kasih. Pertanyaan sangat luar biasa. Maka kalau ibadah paling banyak pahala itu adalah nikah. Nikah itu paling banyak pahalanya. Bayangkan dari mulai saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati atau maut menjemput mereka. Panjang. Diinjuk pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki nyari nafkah diinjuk pahala oleh Allah, bini bekerja di rumah diinjuk pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, mungkin sholat itu cuma 3 menit, 5 menit. Ya sudah itu tidak dapat pahala lagi. Mungkin itu juga puasa, mungkin sehari dapat pahala, kemudian tidak, malamnya tidak. Ngaji Qur'annya bahasa situ aja. Ibadah paling besar pahalanya adalah nikah. Maka iblis itu paling benci dengan orang yang nikah dengan sakinah mawaddah warahmah. Banyak godaan setan yang paling besar adalah di rumah tangga. Tentu dalam rumah tangga yang baik adalah zaujatun solehah, istri yang solehah. Nah, kalau sudah dapat solehah aman, Pak ini yang penanya ini, ya aman kalau dapat istri yang soleha. Yang kedua adalah tipnya adalah fatatun muta'adibah. Istri harus punya adab. Harus punya adab dengan laki. Ini sudah berubah zaman nih. Sudah adabnya kurang dengan suami. Tambah kalau suami penghasilan dikit, kurang, melawan, bentak-bentak dengan suami. Ini syukur kalau sudah dapat istri yang punya adab. Mau pergi, salaman, pamit, mungkin balik, salaman. Kalau dalam Rasul itu dicium kanan, cium kiri. Itu sudah punya adab. Sudah bahagianya seorang suami kalau sudah punya istri yang punya adab atau suami punya adab dengan istri. Kemudian yaitu termasuk paham agama. Woi, kalau paham agama sudah surga betul rumah tangga itu. Maka kalau ini kan tidak bisa seperti yang membalikkan telapak tangan. Syukurlah yang punya suami paham agama, bini punya paham agama.
syukur. Tapi kan tidak semua. Kadang laki paham agama, bini kita tidak paham agama. Sebaliknya bini kita paham agama, laki kita tidak paham agama. Itu diantaranya tip agar rumah tangga kita yaitu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu berpahala di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan setan akan berat untuk mengganggu orang yang selalu menjaga daripada etika, adab, mungkin ibadah dalam rumah tangga tersebut. Ya. Terima kasih, Mbak Baik. Nadia. Iya, terima kasih Ustadz, juga Pak Romli di Muara Damai. Kita kelan telepon lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Alikah ini? Oke, betul, Iya, memang. silakan Ibu, ada Ustadz Paidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyimak tadi Ustaz, ada 6 ini Sifat wanita. Saya pengen tanya yang sering ngeluh Ustaz. Kan Ustaz kan pasti tahu ya, kerja istri itu nggak ada habisnya walaupun kelihatannya sepele gitu ya. Nah. Oke. Lah, kalau memang ya karakter wanita itu ada yang diem ya, walaupun mungkin di hatinya ngedumel gitu. Ada yang langsung gitu loh Ustaz, ya kan? Nah, kalau yang langsung ini kan pasti sedikit banyak menyinggung suami ya Ustaz. Nah, kita kadang-kadang baru ingat Ustaz, ngomel, astagfirullah, kita astagfirullah gitu loh Ustaz. Itu gimana menurut Ustaz itu ya? Terus menyangkut ini lagi, nafkah suami ya. Nafkah suami kan nggak cuma ngasih, sebenarnya itu saya sering mendengar itu Ustadz ya di ceramah-ceramah, nggak hanya ngasih mentahnya kan sebenarnya suami itu apa ya, ngasih sudah jadi, sudah masak sebenarnya Ustadz. Kalau kita mau ini balik loh ya sebagai istri, sebagai wanita gitu. Itu gimana? Selain ngasih nafkah itu sebenarnya ngasih ya, Ustadz tadi sempat nyinggung tentang glowing, tentang apa perawatan gitu loh Ustadz ya. Maaf ya. Nah, itu gimana Ustadz? Apa enggak tertutupin dengan yang itu, dengan jerih payah wanita atau istri itu Ustadz gitu, dengan yang menyiapkan makan untuk suami dan lain-lainnya, menyiapkan baju koko, menyiapkan semuanya lah Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih banget. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ali. Silakan Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan adalah sifat perempuan adalah mengeluh atau bahasa adalah hanana, bahasa Arabnya. Memang paling banyak ngeluh itu adalah wanita. Dikit-dikit ngeluh, nyuci dikit ngeluh, ngelipat baju ngeluh. Kalau enggak kami ngelipati tentu masih berantakan. Kata yang ngelipati baju, gosoklah, binilah, terus. Nah, maksud dalam agama, sifat ngeluh ini harus disalurkan kepada lillah, untuk Allah, billah, untuk Allah. Niatkanlah untuk Allah. Niat yang ikhlas maksudnya. Billah untuk Allah, lillah yaitu billah yaitu fisabilillah, biar mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Royo kita, capek kita itu biar dapat yaitu pahala. Itu maksudnya. Jangan ngeluh-ngeluh yang liar, yang brutal sehingga merusak daripada pahala bagi seorang istri. Walaupun ibu ngeluh dan tidak ngeluh, ibu ngeluh kepada suami. Apa kira-kira ibu jadi Superman? Kan tidak bisa, tetap jadi ibu itulah, masih ibu itulah nggak bikinnya. Kemudian apakah ibu ngeluh, kemudian laki berubah, dicuci, digosok, kemudian dilipat. Apakah istri tidak? Masih itulah laki itu atau sifat laki-laki itu. Apa kulkas diangkat, ya, masih macam itu. Jadi maksudnya dalam agama kami sampaikan dalam hal Mutiara Pagi ini, ibu-ibu jangan kebablasan, ngeluh terus tidak dapat pahala sampai mati. Jadi kita rubah sikap yang ngeluh ini menjadi sifat yang baik, jadi niat ikhlas untuk Allah dan dapat pahala. Karena kalau royo dapat pahala bagi istri, itulah besarnya pahala istri itu. Kalau kita ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafkah. Nah, nafkah itu ada yang dua, nafkah lahir dan batin. Nah, makanya ada yang sudah tercukupi, lahirnya tercukupi, batinnya tercukupi. Tapi kadang-kadang kan tidak tercukupi nafkah batin ini. Nafkah batin maupun lahir ada yang kurang, nafkah batinnya ada yang kurang. Bagi laki-laki, bagi nafkah lahirnya juga ada yang kurang, maaf kan. Kadang-kadang juga perempuan itu, memang kalau di malam Jumat, karena tahu malam Jumat itu, mungkin si suami mungkin minta jatah lah kasarnya. Katanya, royo, dia ngeluh, capek. Itu kurang baik bagi wanita. Maka dunia sekarang ini, ibu-ibu maupun bapak-bapak pendengar, maka kalau dipikir dunia sekarang ini agak aneh, apalah sudah akhir-akhir zaman. Maka bebini zaman dulu dengan bini sekarang, zaman sekarang beda. Terasa zaman dulu. Nah ini kurang terasa bebini sekarang ini. Mak mau makan tidak dilayani, tidur tidak dilamisa, ada yang di depan, yang belakang, kurang pelayanannya. Dia mengutamakan apa prestise tadi, glowing lah, mungkin macam bonding lah, macam-macam. Tapi keluar bukan untuk suaminya. Kalau berdandan keluar, masya Allah, asal artis. Tapi giliran dengan berhadapan dengan suami tadi, minyaknya minyak balsam, galika lah, kacap kapak 3, pakai daster dan sebagainya dia. Itu jauh dari agama. Maka yang sifat-sifat macam ini, Hanana, ini harus diluruskan supaya jangan terlalu jauh menyimpang dari sifat, yaitu selalu mengeluh biar dapat pahala. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz, juga Ibu Ahli di Pamekasan. Kita ke Pak Antoni dulu yang dari Palembang, Ustaz. Via WA. Ustaz, bagaimana caranya agar ke-6 perkara terhadap wanita itu seimbang yang dilakukan oleh suami dan insya Allah nanti akan akor gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, tentunya seorang biar seimbang daripada 6 sifat menurut Imam Ghazali, termasuk ananah, mananah, hananah, hadaqah, termasuk barokah, sodaqah. Ini adalah selalu tentu komunikasi yang baik. Seorang suami harus tahu betul, maka sifat-sifat istri harus dikenali dengan baik. Jangan dijauhi, malah dijauh jangan. Justru didekati. Mungkin dulu belum, makanya dalam Islam ada ta'aruf. Itu situ gunanya. Kadang-kadang kan melalui jodohan, kadang melalui Facebook, kawin melalui Facebook atau nikah melalui Facebook, kan belum tahu persis bagaimana watak istri kita. Harus dekati, ada approach dengan istri kita, ta'aruf dengan baik, terus didekati. Kalau sifat dari 6 sifat ini, kalau masih baru belum muncul. Munculnya kalau sudah 3 bulan, mulai muncul itu. 6 bulan, punya anak siko, muncul. Punya anak 2 muncul, ketiga muncul, keempat mulai muncul dari sifat-sifat ini. Kalau baru belum, alap galau. Cuma kalau dia anaknya 3, 4 mulai muncul seperti ini. Maka mana cara ngatasinya? Harus pendekatan agama. Terus diajak sholat lah. Diajak sholat 5 waktu, kalau pacak dengan imam, bawa ke majelis taklim, bawa arisan yang sifatnya baik-baik. Ya di lingkungan RT lah. Kalau nak arisan yang mewah-mewah itu kadang-kadang malah merusak. Itu diantaranya. Jadi itu cara ngatasinya, jangan dibiarkan. Itu ya kalau bapak susah nyeramai ya undang, mungkin yaitu privat, dakwah. Lama-lama berkurang. Tapi kalau nak habis itu susah, karena itu karakter dia. Maka seperti yang ditanyakan Bapak yang pertama tadi, itu susah ngabisnya. Tapi berkurang, dipres daripada 6 sifat ini. Jangan terlalu jauh
menyimpang dari agama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dari mukadimah kami tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, termasuk jaga 6 sifat ini menurut Imam Ghazali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ustaz. Nadia. Iya. Masih ada waktu Ustaz, kita ke line telepon lagi di 369977. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Iya, dengan Pak Kiwai. Wah, lain lagi di Jakarta nih Mbak. Oh iya, silakan ada Ustadz Pak Edi. Iya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Pengen tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini masalah cemburu buta, tapi bukan cemburu buta, cemburu halus Pak Ustadz. Cemburu. Begini Pak Ustadz, misalnya suaminya itu Pak Ustadz ada kenal seorang perempuan, apa kenal di kerja, apa ada di kondangan di mana kenal berurusan, jadinya ini yang kenal selalu jadi berpikir ini, didekatinya orang itu Pak, diajakin baik-baik, tapi tujuan seolah-olah mau menanya apa hubungan kayak gitu, tapi enggak, apa maka enggak, cuman itu, tapi jadi saudara, ya teman suaminya itu dia tuh gimana ya, enggak apa ada hubungan saya kayak dekat benar kayak gitu kan, tapi enggak bukan lama kayak itu, jadi setiap apa yang kenalan suaminya itu kan perempuan diajaknya apa kenal ya tapi kenal ya menjadi ya teman baik kayak itu. Cemburu itu apa berdosa apa enggak itu gitu apa Baik. itu sama sayang dengan suaminya kita gimana itu Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz, masalah cemburu nih Ustadz. Ya, silakan. Jadi cemburu ada dua. Cemburu memang yang murni dalam arti cinta. Tapi cemburu yang kedua adalah cemburu karena penyakit atau sakit Pak. Jadi siapa yang sakit ini, yang normal Pak baik cemburu tuh untuk jaga keharmonisan rumah tangga kita. Berarti dia cintangan kita, sayangan kita, itu penting. Tambah gawat kalau bini kita tidak cemburu dengan kita. Berarti dia tidak sayang, tidak cinta, tidak rindu dengan kita. Itu normal. Tapi ada yang tidak normal. Pertanyaan Bapak dan Pak Kiwai dari Jakarta ini. Pokoknya siapa baik yang berhadapan dengan dia, lah sengamuk tu lah. Baca baik manting kacau, manting lemari, manting piring dan sebagainya. Itu adalah cemburu yang tidak normal. Harus diobati. Ada solusinya. Obati diruqyah lah. Karena itu kalau bahasa kami kemugu atau kalau bahasa kita cemburu itu ada penyakit bagi dia. Sakit artinya itu sakit. Harus diobati dengan kalau ya bisa saja obat uluan, obat tradisional, mungkin ruqyah kalau dalam Islam. Di ruqyah. Kalau punya bini cemburu yang tidak normal, ini bahaya Pak. Bukan aku nih provokator ya. Bahaya. Kita bingung juga Pak, repot. Kita mau pergi, repot, mau lambat balik, repot. Namanya pegawai kadang macet, kadang ya petang, kadang gawean numpuk, lah dicurigai pula kan ya Pak. Perlu diobati Pak. Ini yang enggak normal. Maka ada Pak. Juga lanang ada, ya bukan lanang saja, perempuan saja. Sifat cemburu ini yang sakit ada juga di laki-laki maupun perempuan. Maka laki-laki kadang bininya ketemu lanang lah mulai. Siapa itu. Padahal kan sekedar bertanya. Mungkin belanja ke warung kita kan. Ya, ini harus diobati, solusinya diobati, diajak pendekatan agama secara psikolog. Kalau secara kerennya ya psikolog dan sebagainya. Itu Pak, terima kasih. Pak Kiwai. Baik, terima kasih Ustadz juga Mang Kiwai. Baik, kita lanjut ke WA dan yang terakhir ini dari Bunda Vera. Baik, ini Bunda Vera menanyakan Ustadz mengenai adanya satu pertanyaan berkaitan dengan tema kita pagi ini Ustadz. Yang pertama, sebaik-baiknya wanita menurut Islam itu seperti apa nih Ustadz? Terus yang kedua,
Pernah saya ketika waktu itu baca sholat subuh di hari Jumat, ustadznya baca ayat 2 kali. Ayat pertama as-sajadah tanpa ruku langsung sujud, naik lagi nyambung surat sajadah lagi baru ruku dan sujud. Nah silakan Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz karena keterbatasan waktu. Silakan Ustadz. Ya, wanita itu yang baik tentu solehah lah. Konsep secara luas bisa juga secara sempit. Tentu tadi pernah saya sampaikan punya adab patatun muta'adibah, punya adab solehah. Dalam konteks sempit solehah tentu adalah sholat. Tidak bisa melepas daripada itu. Secara luas ya bla 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 sebagainya. Itu sifat dari wanita yang baik menurut menjaga aurat dan sebagainya. Aurat ini banyak, itu pakaian, perkataan, gerakan. Nah mungkin hati lari yang lebih dalam, hatinya harus bersih. Itu wanita yang baik dalam Islam. Dan sudud sajadah, maka tiap Jumat subuh ada benar dan sunnah Rasulullah itu langsung sudah selesai sajidin, itu sujud, bukan ruku, langsung sujud, kemudian baca lagi, baru selesai, kemudian biasa normal, ruku dan sujud, bangkit lagi, baca surah Fatihah, melanjutkan surah sajadah tersebut. Maka kalau itu cara daripada sujud sajadah, maka itu penting bagi kita. Seumur hidup sekali jadilah. Lebih baik kalau kita sudah taat betul, tiap subuh Jumat melaksanakan yaitu sujud sajadah. Karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan itu jauh daripada orang-orang yang sujud sajadah. Begitu juga setan takut dengan orang yang sudah biasa melakukan sujud sajadah, baca sajadah. Dalam hal pelaksanaan, ketika kalau baca Quran ada yang baca sujud, kita harus sujud. Dan ketika ketemu dengan ayat itu, yang baca tidak sujud, kita pun tidak sujud. Artinya saking pentingnya sujud sajadah. Terima kasih Mbak Pera. Ya, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, karena waktu kita ada satu pertanyaan, nanti kita kirim ke WA Ustadz, boleh nggak Ustadz ya? Oke, siap. Baik Ustadz, untuk menutup Mutiara Pagi kita mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Silakan Ustadz pagi hari ini di Mutiara Pagi. Ya, terima kasih sebagai penutup pada Mutiara Pagi hari ini. 6 sifat ini kalau bisa dijauhi bagi suami atau yang masih muda nyari jodoh, yaitu ananah, mananah, hananah, hatakoh maupun barokoh dan sadaqah. Di sini harus dijauhi karena ini bisa hancur rumah tangganya. Kalau wanita-wanita yang memiliki sifat ini bisa hancur rumah tangganya. Tapi kalau sudah terjadi kita bina, rumah tangganya insya Allah menjadi rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja, terima kasih kepada Mbak Nadiar, semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih kepada Ustadz Paidi yang sudah bersama kita dengan topiknya 6 sifat wanita menurut Imam Al-Ghazali. Terima kasih juga untuk pendengar yang bergabung. Ada Pak Abu Bakar di Jawi, juga Mbak Allah di Palembang. Ada Ibu Ali di Pamekasan, Mang Kiwai Batu Raja. Terima kasih juga pendengar kita yang sudah bergabung lewat WA. Ada Pak Romli Muara Damai di Sumbawa, Pak Antoni dan juga Bunda Vera di Kentan. Untuk yang belum terjawab via WA, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Untuk Oma Ana, juga untuk Ibu Kusmini, nanti kita akan kirimkan via WA bersama Ustadz Paidi melalui setelah acara Mutiara Pagi tentunya. Mudah-mudahan akan bisa terjawab pagi ini melalui via WA. Baik pendengar, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Mutiara Pagi hari ini semoga bermanfaatnya, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima